Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berlimpahan nikmat. Di antaranya nikmat yang paling besar, nikmat iman, Islam, serta ihsan. Dan di antara nikmat yang paling kecil juga yaitu waktu luang ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diizinkan untuk melaksanakan kajian. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut, dan kepada kita semuanya, selaku pengikutnya yang mudah-mudahan di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin. Yang sama-sama kita hormati guru kita semuanya yang alhamdulillah pada malam hari ini sekaligus menjadi materi juga, yaitu Ustaz Asad. Mudah-mudahan beliau Allah muliakan, Allah lancarkan segala urusannya dan diberkahkan hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga pada semuanya peserta kajian pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua Allah mudahkan dalam menuntut ilmu dan dimudahkan dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dek Yang Reni, saya asli orang Banten ya. Oke. Ini pemateri kita belum gabung ya, Mas. Sambil menunggu pemateri, boleh dong teman-teman. Untuk yang belum diganti username-nya diganti dulu ya. Biar kita mudah mengenal. Oke, teman-teman, untuk malam hari ini kita akan melaksanakan kajian ya yang bertemakan penghafal Al-Qur'an munafik. Oke. Bagi teman-teman kalau misalkan ya. Bentar. Sudah bergabung ya? Oke, ada yang nanya. Untuk rekamannya ada ya, insya Allah. Nanti biasanya setelah diupload ke YouTube, insya Allah di-share ke semua grup Khodimul Quran, termasuk grup kajiannya ya. Oke, Ustaz Asad sudah bergabung. Kita langsung aja ya. Serahkan kepada Ustaz Asad. Kepadanya saya persilahkan. Ustaz Asad sudah bergabung. Syukran Ustazah, jazakallah khair. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua ya, kita semua di sini masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang begitu luar biasa, kenikmatan yang begitu agung, kenikmatan yang tentunya begitu berlimpah. Ya, bahkan saking berlimpahnya mustahil untuk kita bisa menghitungnya. Ada ayat yang selalu saya ulang-ulang setiap kajian. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah menyampaikan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah,
kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena apa? Karena saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dari itu jangan lupa untuk senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rasa syukur kita ini, maka insya Allah segala kenikmatan kita pun akan ditambahkan, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambahkan nikmatnya untuk kamu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur, kalau kamu gak mau bersyukur, maka ingat azabku sangatlah dahsyat, sangatlah berat. Ya, jadi teman-teman semua ingat ya, tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Tentu dengan memperbanyak kalimat alhamdulillah alamin ya. Kita berzikir dan juga tentunya dengan meningkatkan kualitas dan juga kuantitas ibadah kita. Terutama ya nanti kita insya Allah ya sekitar setengah bulan lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan ya, maka maksimalkan ibadah kita terkhusus ibadah membaca Quran, ibadah menghafal Quran. Silakan dimaksimalkan. Ya. Alhamdulillah, ya, salawat dan salam kita senantiasa curah limpahkan kepada junjungan kita semua, kepada suri tauladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah yang penuh kegelapan, zaman Islam yang terang benderang. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini ada 235 peserta. Ini peserta yang bukan sedikit, peserta yang Masya Allah sangat-sangat banyak. Walaupun kita online, tapi Masya Allah, antusias antum sebagai peserta sangat luar biasa. Ya, saya ucapkan jazakumullah khair ya kepada teman-teman semua yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir ya. Karena Masya Allah, ya jumlah 239 ini bukan jumlah yang sangat sedikit, tapi jumlah yang sangat banyak ya. Walaupun kita lingkup dengan online ya, tapi Masya Allah antum masih bisa belajar ya. Karena di Turki ya, di sini jam 4 ya, di sana jam 8, tapi Masya Allah kita masih bisa sharing-sharing, kita masih berbagi ilmu. Insya Allah, semoga dengan adanya kemajuan teknologi ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Insya Allah, bismillah. Oke teman-teman semua, Anda izin share screen ya. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah ya? نعم يا أستاذ واضح. Sudah, Ya, Ustaz. Ustaz. Sudah, Ustaz. Oke teman-teman semua, ya tema kita hari ini adalah penghafal Al-Quran munafik, ya, atau penghafal Quran bersifat munafik. Ya, Anda membawa materi ini bukan berarti Anda ini si paling soleh. Anda membawa materi ini bukan si paling baik, ya. Tapi Alhamdulillah ini pun materi yang saya rangkum ya dari kajiannya Ustadz Umar Mita. Ya, jadi mungkin teman-teman semua pun ada yang kenal Ustadz Umar Minta ya. Alhamdulillah ini materi yang aneh rangkum ya dan aneh perbaiki, yang aneh juga sedikit tambah-tambahkan juga ya materinya ya yang aneh ambil ya sebagian besar dari Ustadz Umar Minta. Jadi insya Allah kajian malam ini akan jauh lebih bermanfaat insya Allah. Ya tentunya tujuan utama kita mengadakan kajian ini ya untuk mengajak teman-teman semua untuk bisa menjaga hati kita ini ya, untuk bisa terhindar dari sifat munafik insya Allah. Ya, oke. Sebelum itu ya izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Nama ana Muhammad Asadullah, bisa dipanggil Asad ya. Tempat tanggal lahir di Sukabumi, Sukabumi 13 Desember 2001. Untuk pendidikan saya TK di TK Zahra Sukabumi, SD di SD Madani Bogor, SMP di SMP di SK Sukabumi, dan SMA di Pondok Pesantren Terpadu Darul Quran Mulia di Bogor. Untuk kesibukannya apa? Kesibukannya saya kuliah ya. Saya kuliah di Igdir University di Turki. Alhamdulillah semester 8 ya. Mohon doanya teman-teman semua. Semoga dimudahkan, semoga dilancarkan, bisa lulus tepat waktu insya Allah. Lalu saya pun mengajar di Khadimul Quran ya. Jadi Khadimul Quran ini adalah lembaga yang sekarang kita mengadakan kajian ini yaitu di Khadimul Quran. Ya mungkin teman-teman semua sudah tahu ya. Mungkin teman-teman bisa cek di Instagramnya. Namanya Khadimul, saya tulis di sini ya. Khadimul.Quran ya. Ini akun baru kami ya. Sebenarnya kami itu punya akun yang lebih besar, yang lebih banyak, yang followers itu udah 20.000 lebih ya. Tapi kalau Allah kemarin kena kena hack ya. Jadi sekarang followersnya kalau nggak salah cuma 700 ya kalau nggak salah ya. Jadi mungkin bisa dibantu follow ya akun Instagramnya ya khadimul.quran. Karena Masya Allah kelas ini ya sudah kami dirikan kurang lebih 2 tahun. Afan, 2 tahun lebih bahkan ya. Jadi saya dirikan dari tahun 2021 akhir ya sampai hari ini sampai detik ini masih berjuang untuk mendakwahkan Al-Quran. Bahkan sampai hari ini ada 130 santri yang belajar ya dan ada 22 pengajar yang juga mengajar di Khadimul Quran.
Ya nanti Anda pun akan menginfokan seputar kelas ini ya nanti di akhir insyaallah. Jadi kami itu ada beberapa program ya terkhusus ya ini kajian online setiap bulannya yang masya Allah selalu diikuti kajiannya oleh 200 sampai 300 orang per kajian masya Allah. Dan juga ada kelas tahfidz per bulannya yang bisa diikuti teman-teman semua yang pengen menghafal, yang pengen murojaah dan sebagainya nanti bisa ikut di kelas ini aja insyaallah ya. Soalnya saya mengajar, saya pun menjadi content creator ya di Instagram @asadudullah. Ya, mungkin teman-teman semua pun bisa follow ya. Insyaallah akunnya bermanfaat buat teman-teman semua. Selain itu saya pun menulis buku ya. Alhamdulillah Anda sudah menerbitkan 4 buku. Ya alhamdulillah bismillah yang di mana 4 buku ini pun sudah menjadi bestseller ya. Sudah penjualan terbaik di penerbit alhamdulillah. Untuk kontak ya, mungkin teman-teman semua ada yang pengen kontak Ana ya untuk misalnya undang kajian atau misalnya pengen tanya seputar menghafal seputar apapun itu, boleh kontak Ana aja di 0857 593 928 insyaallah. Ini sedikit perkenalan ya. Semoga dengan adanya sedikit perkenalan ini ya bisa meningkatkan semangat kita nanti untuk insyaallah kita bakal ketemu lagi di surganya Allah kelak. Amin ya insyaallah. Saya doakan ya semoga kita bisa ketemu lagi di surganya Allah kelak. Nanti kalau misalnya nggak nemuin Ana ya, tolong cari Ana. Cari Muhammad Asadullah ya, tolong carikan ya. Karena insyaallah dengan adanya kajian ini ya kita bisa menjadi pengingat ya, saling pegang di akhirat kelak insyaallah. Baik ya, sebelum itu saya pun pengen menyampaikan bahwa kajian malam ini pun saya pengen giveaway ya untuk satu orang beruntung bagi teman-teman semua ya. Jadi khusus buat antum yang ikut kajian malam ini ya saya akan memberikan satu buku ya untuk satu orang yang beruntung ya. Apa judul bukunya? Judul bukunya adalah judulnya Penghafal Quran Tapi Maksiat. Ini alhamdulillah buku yang paling laris, buku yang paling banyak pembelinya masya Allah ya. Sudah ratusan buku yang terjual alhamdulillah bismillah. Dan apa syarat untuk ikut giveaway-nya? Pertama, tentu ikut kajian malam ini ya, penghafal munafik. Yang kedua, merangkum materi ini ya, malam ini dirangkum selengkap mungkin dan semenarik mungkin. Ya, jadi buat yang lengkap, buat yang bagus, buat yang menarik, lalu diupload di story atau kalau nggak di story boleh di feed di Instagram boleh lebih bagus ya. Dan jangan lupa tag akun kami ya di @asadullah dan juga tag qadimul.quran. Ya. Dan yang ketiga, jangan lupa follow dulu nih. Follow @asadullah Qur'ana dan juga follow Khadimul Quran. Insyaallah nanti akan ada satu orang beruntung yang mendapatkan buku itu ya, insyaallah. Dan mungkin nanti Anda pun bisa memberikan ebook gratis ya bagi 3 orang pemenang juga lah. Anda kasih tambahan lagi ya. Ada ebook-nya. Jadi ini ada PDF-nya. Nanti bagi teman-teman yang beruntung ya akan mendapatkan ebook juga ya bagi 3 orang yang beruntung. Insyaallah nanti Anda pilih. Ya kapan terakhir? Sebisa mungkin malam ini. Tapi kalau nggak bisa boleh besok pagi, ya. Besok pagi jam 8 ya. Tapi kalau lebih cepat lebih bagus, ya. Tapi kalau misalnya nggak sempat boleh nanti besok pagi jam 8 terakhir untuk upload, apa namanya, rangkuman materi malam ini. Jadi ingat ya insyaallah malam ini akan ada satu orang beruntung yang mendapatkan e-book ini secara gratis, buku ini secara gratis insyaallah. Baik teman-teman semua, kita kembali ke materi kita ya. Materi kita hari ini adalah penghafal Al-Qur'an munafik. Kenapa sih anak ini pengen membawakan materi ini ya? Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kebanyakan orang munafik di tengah-tengah umatku adalah qurra'uha, para pembacanya, para penghafalnya. Yang kenapa? Yang niatnya itu jelek, yang niatnya itu salah. Sehingga apa? Sehingga menyebabkan ya mereka ini justru yang seharusnya masuk ke dalam surga, justru mereka masuk ke dalam neraka. Dan Rasul pun pernah menyampaikan wal Qur'anu hujjatul lak aw 'alaik. Sesungguhnya Quran itu bisa datang menjadi syafaat bagimu, bisa datang menjadi penolong bagimu atau sebaliknya menjadi musuh bagi kita, menjadi azab bagi kita. Kenapa? Yaitu masalah niatnya. Ya, bayangkan ini hadis yang benar-benar menampar kita semua. Karena bayangkan Rasul sampai menyampaikan kebanyakan orang munafik di tengah-tengah umatku adalah qurra'uha, para pembacanya. Yang mereka ini memang menghafal Quran, yang mereka ini memang bisa membaca dengan baik. Ya, tapi ternyata apa? Niatnya yang salah, ya. Niatnya belok-belok, yang dia ini menghafal Quran tapi niatnya karena ingin mendapatkan pujian. Jadi seperti itu. Terus juga orang yang menghafal Quran tapi niatnya untuk mendapatkan sanjungan, mendapatkan bisnis tujuan utamanya, untuk mendapatkan gelar. Ada seperti ini. Ya, jadi ada orang ya yang menghafal Quran tapi tujuan utamanya untuk mendapatkan gelar ustadz, mendapatkan gelar al-hafidh, ingin dipuji-puji, ingin sanjung oleh orang lain. Dan itu ada.
Ya, dan parahnya ya, azab itu sangat luar biasa. Karena Rasul pernah menyampaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada hambanya pada hari kiamat untuk menetapkan keputusan di antara mereka. Dan apa kata Rasul? Orang yang paling pertama dipanggil adalah para penghafal Quran, para pembaca Quran. Lalu mereka ditanya, "Wahai penghafal Quran, para pembaca Quran, apa yang telah kamu lakukan di dunia?" "Ya Allah, aku telah membaca Quran, aku telah menghafal Quran, aku telah mengajarkan Quran pagi, siang, malam kamu, aku sudah disibukkan dengan Quran." Tapi apa kata Allah? "Kadzabta." Kamu berbohong. Bahkan para malaikat pun menyampaikan juga, kadzabta, kamu bohong. Kamu itu penipu, kamu dusta. Kamu itu menghafal Quran, kamu membacanya bukan karena aku, bukan karena Allah, tapi ingin disebut qari, ingin disebut al-hafidh, ingin dipuji-puji, ingin disanjung oleh orang lain. Dan itu semua sudah kamu dapatkan ketika di dunia. Singkat hadis apa? Singkat hadisnya, orang-orang seperti ini dilemparkan pertama kali ke neraka. Bayangkan. Ya, padahal apa? Mereka menghafal Quran. Bahkan dalam hadis ini ya, orang-orang yang berinfak pun yang dermawan dan juga orang-orang yang berjihad, yang berperang ya di zaman Rasul juga dimasukkan pertama kali ke neraka. Kenapa? Karena masalah niatnya. Bayangkan, orang yang dermawan sering berinfak, sering bersedekah, orang yang berjihad ya, peperangan, dia ikut perang gitu kan. Dan juga orang yang menghafal Quran. Yang tiga ini secara zahir sangat baik, sangat sangat luar biasa, sangat soleh. Tapi ternyata dilemparkan pertama kali ke neraka. Karena apa? Karena faktor niatnya yang salah. Ya, yang mereka ini menghafal Quran, tapi niatnya hanya mendapatkan pujian. Yang mereka ini berbuat baik, tapi niatnya apa? Yang mendapatkan sanjungan. Ya, ini yang salah. Ini yang sangat-sangat salah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti ini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi ingat terus ya. Rasul pernah menyampaikan kebanyakan orang munafik di tengah umatku adalah qurra'uha. Siapa itu? Ya, para pembacanya. Orang-orang yang menghafalnya. Orang-orang yang senantiasa dekat dengan Quran. Ya, ingat. Jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang niatnya salah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lalu bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari apa yang disabdakan oleh Rasul? Ya maka insya Allah pada materi malam ini ya, akan saya sampaikan beberapa langkah ikhtiar kita agar tidak termasuk dari apa yang disabdakan oleh Rasul. Ya, beberapa ikhtiar kita, beberapa langkah kita untuk apa? Untuk kita tidak terjerumus ke dalam orang-orang munafik. Ya, ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang disabdakan oleh Rasul, ya, orang-orang munafik, ya, orang-orang yang niatnya salah, orang-orang yang dilemparkan pertama kali ke neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang pertama, ya. Pertama, jaga keikhlasan hati teman-teman semua. Ingat ya, jaga keikhlasan hati teman-teman semua. Jangan sampai kita ini menghafal, tapi niatnya karena mendapatkan pujian. Tapi niatnya karena ingin mendapatkan sanjungan. Tapi niatnya karena apa? Karena mendapatkan beasiswa dan sebagainya. Jangan sampai. Maka ingat, yang pertama, yang paling pertama, jaga keikhlasan hati kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul pun menyampaikan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi kalau niat kita baik, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau niat kita salah, niat kita buruk, maka justru kita mendapatkan keburukan. Ya, maka jaga hati kita. Jangan sampai kita justru menjadi orang yang nggak ikhlas. Ya, jangan sampai niat kita menjadi niat-niat yang belok. Ya, jangan sampai seperti ini. Ya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka berikhtiarlah untuk menjaga hati kita ini agar tetap ikhlas karena Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya, karena ya ancaman orang-orang yang afan ya, yang niatnya salah, ancaman bagi orang-orang yang ibadahnya tapi niat utamanya yang mendapat di dunia, ini sangat luar biasa. Ya, karena Allah pun pernah menyampaikan dalam surat Hud ayat 15, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Jadi Allah menyampaikan, barang siapa yang tujuan ibadahnya, yang tujuan utamanya hanya menginginkan dunia dan juga perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Memang kami akan berikan balasan penuh atas mereka. Kami akan berikan apa yang mereka inginkan. Wa hum fiha la yubkhasun. Bahkan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Tapi Allah melanjutkan,
ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan sia-sialah apa yang telah mereka usahakan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Bayangkan, orang-orang yang enggak ikhlas hatinya, orang-orang yang rusak hatinya, yang rusak niatnya, yaitu. Jadi ingat ya teman-teman semua bahwa hati yang ikhlas adalah rukun amal. Ya, jadi kalau kita pengen ingin amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jaga keikhlasan kita. Ya, jadi ada dua syarat diterimanya amal kita. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua ittiba, yaitu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka jaga hati kita, jangan sampai kita menghafal Quran, kita menjadi penghafal Quran, tapi justru menjadi apa yang disampaikan oleh Rasul. Itu orang-orang munafik. Jangan seperti ini. Maka berikhtiarlah, ya berusahalah untuk menjaga hati kita ini tetap ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa ikhtiarnya? Apa langkah-langkahnya? Oke. Ya, ada 4 ikhtiar kita agar bisa menjaga hati tetap ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, perbanyak istighfar, perbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mungkin kita pernah dulu ya kita nggak ikhlas, kita pernah ria, kita pernah ujub, kita pernah sombong ya. Maka dengan beristighfar ini, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita, Allah akan ampuni kesalahan kita. Ditambah kita pun akan diarahkan, akan dibimbing untuk tetap ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Yang pertama itu. Yang kedua, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta sama Allah, ya Allah, ikhlaskanlah hati kami untuk tidak belok-belok, gitu kan. Kita minta sama Allah agar hati kita ini dijaga, agar hati kita ini ya tidak belok-belok. Apa doanya? Salah satu doanya yang bisa kita amalkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami ini di atas agamamu. Ingat ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Mungkin bagi teman-teman semua yang pengen bantu tulis ya doanya, boleh bantu tulis ya. Mungkin ada teman-teman semua yang belum hafal ya. Boleh dibantu tulis ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Boleh dibantu tulis ya di kolom komentar ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Itu yang pertama. Itu doanya, Afan. Selanjutnya, yang ketiga, meminta nasihat. Kepada siapa? Kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, ya. Karena nasihat itu yang menjadi tameng utama bagi hati kita. Ya, kita pengen belok, tapi karena ada nasihat, ada motivasi, kita bisa terjaga. Ya, maka terus meminta nasihat, ya, minta motivasi, minta arahan kepada guru-guru kita, kepada teman-teman kita. Insya Allah, Allah akan mudahkan langkah kita untuk bisa ikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Syukran yang sudah bantu ya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Yang keempat, bayangkan risikonya. Ya, jadi kita bayangkan kalau kita nggak ikhlas, apa risikonya? Yang pertama, kita tidak akan mendapatkan kenikmatan baca Quran. Yang kedua, kita tidak akan mendapatkan pahalanya, justru malah azabnya. Yang ketiga, justru kita akan mendapatkan neraka di akhirat kelak. Maka ingat risikonya. Ya, karena Allah pun menyampaikan, Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, apapun yang kita perbuat akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi bayangkan resikonya. Kalau kita maksiat, kalau kita nggak ikhlas, apa resikonya? Kita bayangkan terus, insya Allah. Dengan kita membayangkan resikonya, Allah akan jaga kita, jaga hati kita untuk tetap ikhlas karenanya, insya Allah. Ya, maka insya Allah 4 langkah ini yang bisa membantu hati kita untuk berikhtiar ya, menjadi ikhlas ya. Kalaupun kita misalnya kadang belok, maka istighfar lagi, maka doa lagi, maka nasihat lagi, dan seterusnya. Insya Allah Allah mudahkan langkah kita untuk bisa menjaga hati kita. Amin insya Allah. Lanjut. Yang kedua, memaknai hafalan yang kita punya. Ya, jangan sampai kita ini hanya fokus menghafal. Ya, jangan sampai kita ini hanya fokus menambah hafalan. Ya, karena banyak di antara kita yang hanya fokus ziyadah, fokus menghafal, sampai lupa tadabbur ayat-ayatnya. Sampai melupakan, bahkan enggan mempelajari tafsirnya. Ya, bahkan tidak mau belajar. Ya, maka ingat, maknai hafalan kita. Ya, jangan hanya kita ini menghafal saja,
Jangan sampai kita hanya ziyadah saja. Kita pengen nambah ya, tapi kita nggak mau tadabbur, kita nggak mau belajar tafsirnya, kita nggak mau belajar. Ini yang salah. Ya, ini mindset yang salah yang harus kita perbaiki. Ya, maka belajarlah tadabbur ya, tadabbur ayat-ayatnya. Kita bisa lihat banyak kajian-kajian online ya atau kajian di YouTube. Ya, kalau misalnya kita offline nggak bisa hadir, banyak kajian-kajian di YouTube yang bisa kita lihat, yang bisa kita tonton. Ya, ada Ustadz Adi Dayat, ada Ustadz Firanda, Ustadz Khalid dan sebagainya, banyak banget yang bisa kita pelajari dari mereka gitu kan. Ustadz Hanan Attaqi, Ustadz Felix Siau dan sebagainya. Pokoknya semua ustadz yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita lihat, yang kita bisa pelajari ilmunya itu sangat banyak di YouTube, di TikTok dan sebagainya. Ya, Ustadz Adi Dayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid, Ustadz Firanda, Ustadz Felix Siau, Ustadz Hanan Attaqi, Ustadz Afilah dan masih banyak lagi. Insya Allah dengan kita belajar tadabbur ke mereka, belajar tafsir, insya Allah Allah mudahkan langkah kita. Ya, dan ingat ya, Ustadz Adi Hidayat pun pernah bilang ya, penghafal Quran itu, ya, penghafal Quran yang benar itu bukan yang ketika dites hafalnya langsung bisa jawab dengan lancar. Ya, jadi ingat ya, penghafal Quran yang benar itu bukan dia yang paling lancar hafalannya. Kan tetapi penghafal Quran yang benar itu ketika setiap ayat yang dihafalkan mampu mengingatkan dan mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setiap ayat yang dia hafal ya bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tadabbur, dia bisa tafakkur, dia bisa beli tafsirnya, dia bisa belajar semuanya. Ya. Jadi ingat ya, bahwa ubah mindsetnya, kesuksesan dalam menghafal Quran bukan kita yang paling lancar hafalannya, bukan kita yang paling banyak hafalannya, bukan kita yang paling mungkin, tapi kita yang bisa mempelajari tafsirnya, bisa mentadabburinya, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mindset yang salah adalah apa? Ketika mereka hanya menghafal Quran, ya, nggak mau tadabbur, nggak mau mempelajari ayat-ayatnya, nggak mau mempelajari tafsirnya. Ya, jangan sampai kita menjadi orang seperti ini. Tapi jadilah orang-orang yang senantiasa berikhtiar. Berikhtiar apa? Ya kita menghafalnya sekaligus kita mempelajari ayat-ayatnya. Kita tadabbur, kita pahami, kita resapi, kita amalkan. Jelas ya? Ya. Sebelum itu, Anda pun pengen promosi nih. Anda punya buku, ya, punya e-book ya. Ini e-book ya, jadi bentuknya PDF. Ya, ada 6 e-book. Yang pertama judulnya Kiat Sukses Menghafal Quran. Yang kedua, kumpulan doa seputar menghafal Quran. Yang ketiga, 10 kesalahan fatal penghafal Quran. Yang keempat, cara mudah menghafal Quran. Yang kelima, kenapa harus menghafal Quran. Dan yang keenam, ketika penghafal Quran jatuh cinta, ya, 6 e-book ini ya bentuknya PDF ya, cuma diakses di HP. Ini lagi diskon. Harganya cuma 50.000 aja. Ya, silakan bagi teman-teman semua yang tertarik bisa langsung hubungi nomor Ana di 0857 5963 978. Insya Allah ya, 6 e-book ini ya, 6 e-book ini ya buku digital ya. Jadi cuma diakses di HP atau di laptop atau di tab. E-book ini lagi diskon. Insya Allah bagi teman-teman semua pengen malam ini silakan langsung malam ini chat Ana ya di 0857 593 978. Ya, insya Allah nanti Ana akan akan Ana bantu jawab nanti ketika selesai kajian insya Allah. Oke, lanjut lagi ya. Yang ketiga, selektif memilih teman. Ya, poin ketiga ya adalah selektif memilih teman. Kenapa? Karena Rasul pernah menyampaikan al-mar'u ala dini khalilih. Agama seseorang itu tergantung dengan teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Dan hendaklah kalian berteman ya, melihat dengan siapa kalian berteman ya. Jangan sampai kita ini afwan ya, berteman dengan teman-teman yang kurang baik misalnya ya. Ya misalnya mereka ini sering sering bermaksiat ya, yang mereka ini misalnya sering berbuat hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti ini. Ya. Tapi carilah teman-teman yang baik ya. Carilah teman-teman yang soleh yang bisa membimbing kita, yang bisa membawa kita ke dalam kebaikan. Karena banyak kisahnya, banyak ceritanya orang-orang yang awalnya soleh, awalnya baik, tapi ketika mereka temannya dengan teman yang kurang baik, akhirnya apa? Dia terbawa. Ya, bahkan Anda punya teman ya dulu di pondok ya. Dia kelas 10, kelas 11 pinter banget ya, rajin banget, soleh banget. Mungkin hafalannya. Benar-benar rajin tahajud, rajin puasa. Tapi ternyata ketika kelas 12 apa? Dia mulai pacaran, dia mulai nonton-nonton video porno, dia sering cabut ke warnet, dia sering kabur, dia bawa HP dan sebagainya. Kenapa? Ternyata karena temannya. Dia berteman dengan teman yang kurang baik, akhirnya apa? Dia terbawa.
Karena benar apa yang disabdakan oleh Rasul, al-mar'u 'ala dini khalilih. Agama seseorang itu tergantung pada teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Dan hendaklah kalian melihat siapa dengan kalian berteman. Allah pun menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamailah orang-orang yang benar. Bersamailah, bertemanlah dengan teman-teman yang baik. Ya, karena banyak orang seperti itu tuh yang Anda ceritakan ya, yang awalnya baik, tapi karena temannya kurang baik akhirnya apa? Terbawa. Maka selektiflah memilih teman, ya. Bukan berarti kita nggak boleh berteman dengan siapapun, boleh silakan, tapi untuk teman dekat, untuk sahabat yang sering kita berinteraksi dengannya, pastikan dia baik, pastikan dia soleh, ya, pastikan ucapannya baik, ucapannya sangat soleh, dia rajin baca Quran, dia sering sholat, ya, dan sebagainya. Insya Allah dengan kita memiliki teman yang baik, kita akan terbawa baik pula, insya Allah. Yang keempat, memiliki mujahadah yang kuat. Ya, miliki amal istimewa untuk menjaga hati. Ya, misalnya apa? Tahajud, ya. Jadi kita ini sebagai penghafal Quran, bukan tugas kita bukan hanya menghafal saja. Ya, tapi kita pun harus memiliki amal istimewa. Ya. Untuk apa? Untuk menjaga hati kita agar tetap ikhlas. Kita tahajud, ya, salat duha dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita ini hanya fokus ibadahnya hanya menghafal saja. Tapi sampai lupa nggak sholat qobliyah, nggak sholat badiah, nggak sholat duha, nggak sholat tahajud. Jangan seperti ini. Tapi kita pun harus memiliki mujahadah yang kuat, ya, kesungguhan yang kuat, ya. Milikilah amalan-amalan istimewa untuk menjaga hati. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, maksimalkanlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita nggak mau termasuk dengan apa yang disabdakan oleh Rasulnya, kalau kita nggak mau termasuk dengan apa yang disebut Rasul, itu orang-orang munafik, yang paling banyak adalah dari para penghafal Qur'annya. Maka maksimalkanlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah, kita berdoa sama Allah agar apa? Agar dijauhkan dari sifat-sifat munafik, agar dijauhkan dari sifat-sifat yang jelek, ya. Dan ada doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, yang diriwayatkan oleh Ummi Ma'bad berkata, ya, aku mendengar Nabi Muhammad SAW berdoa dengan doa ini. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib wa aini minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Wahai Allah, bersihkanlah hatiku dari nifak, ya, dari kemunafikan. Bersihkanlah amalku dari riya, bersihkanlah lisanku dari dusta, bersihkanlah mataku dari pengkhianatan. Sesungguhnya Engkau mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Insya Allah dengan kita mengamalkan doa ini, ya, kita bisa dijauhkan dari sifat-sifat munafik. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib wa aini minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Atau ada doa yang paling simpel. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Ya. Itu paling simpel, ya. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq, ya. Jadi aku mohon kepadamu ya Allah terhindar dari sifat-sifat kemunafikan, ya. Tapi kalau pengen versi panjangnya, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib wa aini minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Insyaallah dengan kita mengamalkan doa-doa ini, ya, insyaallah kita bisa dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan, insyaallah. Dan ada catatan utama, ya. Ketika kita berdoa, kita ini harus yakin 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyampaikan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka pasti aku akan kabulkan. Ya. Jadi sini Allah menyampaikan ketika kita berdoa, pastikan hati kita yakin. Jangan sampai kita berdoa, kita meminta sama Allah tapi kita nggak yakin hatinya. Karena ada orang, ya, yang dia ini berdoa, dia meminta tapi hatinya nggak yakin, hatinya masih ragu-ragu. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan yakinlah bahwa doa-doamu akan diijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin. Dan ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa-doa hambanya yang masih ada keraguan, yang masih ada kelalaian di hatinya. Maka ketika kita berdoa, pastikan kita harus yakin 100%. Ya, jangan sampai kita berdoa tapi kita nggak yakin. Ingat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qarib, kata Allah. Sesungguhnya aku itu dekat.
Kalau kita doa dikabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah apa? Aku akan kabulkan doa-doa hambaku apabila mereka meminta. Apabila mereka berdoa dengan yakin. Ya, maka maksimalkan doa kita dengan yakin 100%, insya Allah Allah akan jaga hati kita untuk terhindar dari sifat-sifat kemunafikan. Ya, insya Allah bismillah. Oke, ya. Bagi teman-teman semua yang tadi ada yang ketinggalan ya, mungkin nanti saya akan share di grup ya nanti untuk materinya. Dan juga tenang aja nanti pun akan ada rekamannya. Jadi bagi teman-teman semua tadi yang tertinggal ya nggak apa-apa. Insya Allah nanti akan saya kirim juga rekaman kajian mungkin besok atau lusa insya Allah ya. Baik, lanjut ya. Yang terakhir, penuhi semua hak Al-Quran kepada kita. Ya, jadi kita ini punya hak terhadap Al-Quran. Ingat ya, kita ini punya banyak hak terhadap Al-Quran. Ya, apa aja haknya? Kita bahas. Ya. Yang pertama, diimani. Jadi hak yang paling pertama ya adalah kita mengimani Al-Quran yang kita baca ini. Karena ya itu, Quran adalah rukun dari rukun iman. Ya, kalau kita nggak beriman dengan Quran, ya maka kita kafir. Maka pastikan kita beriman seyakin-yakinnya, seiman-imannya. Yang pertama itu. Yang kedua, dibaca. Karena Rasul menyampaikan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi. Kata Rasul, bacalah Al-Qur'an kata Rasul. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi. Karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang dari kiamat menjadi syafaat, menjadi penolong. Coba lihat kalimatnya. Rasul menyampaikan Iqra'ul Qur'an. Bacalah oleh kalian, ya. Kalian bacalah Quran. Dan Allah dan Rasul pun telah menjanjikan fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an nasabi. Maka sesungguhnya Al-Qur'an akan datang di hari kiamat menjadi apa? Menjadi syafaat. Menjadi penolong bagi siapa? Bagi para pembacanya, bagi para penghafalnya. Ya, maka sungguh beruntung ya bagi teman-teman semua yang senantiasa membacanya ya karena indahnya Al-Qur'an ya kasih sayangnya Allah kepada kita adalah apa tadi ya Allah menjanjikan kepada kita Allah nyuruh kita baca Quran Rasul nyuruh kita baca Quran dan Rasul pun telah menjanjikan keutamaannya ini yang indah ya kita disuruh baca Quran dan Allah pun ya Rasul pun telah menjelaskan bahwa ada keutamaannya lalu yang ketiga dipelajari ya dan juga diajarkan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Ya, sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Bayangkan, kalau kita pengen menjadi sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya makhluk, ya, maka ya itu kita mempelajarinya, kita mengajarkannya. Yang kelima, dihafalkan. Kita memang harus bisa menghafalnya juga. Berikhtiar, minimal apa? Berikhtiar, ya. Kita berusaha, gitu kan. Cari guru, gitu kan. Jangan sampai kita ini nggak ada ikhtiar sama sekali untuk menghafal Quran. Ya, saya jamin ya, insya Allah antum semua di sini adalah para penghafal Quran. Ya, antum semua di sini adalah para penuntut ilmu. Ya, insya Allah ya. Dan alhamdulillah, masya Allah ya, luar biasanya. Sekarang ada 300 orang lebih yang hadir pada Zoom ini, masya Allah, luar biasa. Saya sangat senang ya, sangat senang banget ya ketika teman-teman semua pun hadir pada malam ini. Yang keenam, dipahami. Ya, selain kita menghafalnya, kita pun harus memahaminya. Minimal apa? Berusaha. Kita belajar bahasa Arab, belajar tafsirnya, belajar apa namanya, terjemahan dan sebagainya. Yang ketujuh, diamalkan. Ya, kita pun harus mengamalkannya ya, jangan hanya sekedar dihafal, tapi kita pun mengamalkannya. Yang delapan diperjuangkan. Ya, ketika Quran ditindas, ketika Quran direndahi gitu kan. Kita perjuangkan. Ya, dan tentunya ya kita pun harus memperjuangkan semuanya, memperjuangkan membacanya, memperjuangkan mempelajarinya, memperjuangkan mengajarkannya, memperjuangkan menghafalnya, memperjuangkan memahaminya, memperjuangkan insya Allah dengan memperjuangkannya keutamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ke MC ya, saya akan MC. Udah. Alhamdulillah. Ini teman-teman untuk selanjutnya. Ustaz, ini tutup aja Ustaz. Kenapa? Ini kita ngajar ya. Kenapa? Berikut yang lainnya.
Oke, sebelum kita lanjut ke tanya jawab ya, Ivan ya. Sebelum kita tanya jawab, mungkin kita ini dulu ya, kita foto bersama dulu yuk. Mungkin teman-teman semua boleh buka kameranya dulu ya. Teman-teman semua boleh Ayo. buka kameranya ya. Kita foto bersama ya, insya Allah. Nanti saya kirim di grup. Jadi sebelum kita tanya jawab, kita foto bersama dulu nih. Insya Allah nanti saya kirim di grup ya. Silakan boleh buka ya kameranya ya, teman-teman semua. Insya Allah sangat luar biasa, sangat banyak ya antusiasnya. Luar biasa. Alhamdulillah. Silakan ya, yang masih ditutup boleh dibuka kameranya ya. Krek. Silakan, udah dibuka semua. Oke, sekarang saya pertama dulu ya. Kita foto bersama ya. Saya hitung ya. 1, 2, Afwan, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya pertama sudah ya. Kita lanjut set kedua sebentar. Set kedua, saya akan buka juga kameranya. 1, 2, 3. Inilah sudah. Sekarang set ketiga. Silakan dibuka kameranya. Set ketiga. Kita buka. Oke, 1, 1, 2, 3. Oke, lanjut slide ke berikutnya. Keempat ya. Insya Allah banyak banget nih antusiasnya. Luar biasa banget. Oke. Mungkin yang saya pertama kita ulang lagi ya. Yang saya pertama kita foto ulang lagi ya. Lagi ya. Silakan. Fun ya. Buka lagi. Saya yang pertama sekarang. Oke, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Syukran, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Dan sebelum itu, Ane pun pengen izin ini ya, teman-teman semua. Pengen promosi. Ya. Alhamdulillah, Ane tuh punya kelas online. Namanya ini Khadirul Quran. Yang dimana santrinya ini, alhamdulillah ya, sekarang yang aktif belajar, ada 130 orang lebih yang belajar di kelas kami. Dan untuk alumninya pun sudah ribuan. Jadi sudah ribuan santri yang belajar di kelas kami. Alhamdulillah luar biasa. Ya ini ya, saya izin share screen ya. Dan ini ada program khusus ya. Ada kelas ziyadah, ada juga kelas murojaah. Ya. Jadi apa aja programnya? Untuk kelas ziyadah ini setoran 3 kali dalam sepekan. Jadi teman-teman semua pun punya kesempatan untuk menyetorkan hafalannya 3 kali dalam sepekan. Ya, tidak ada minimal setorannya. Jadi teman-teman semua pun yang baru mulai menghafal, ya mungkin baru kuat itu cuma setengah halaman, bahkan 2 ayat pun nggak apa-apa. Bahkan 1 ayat pun saya terima. Ya, silakan bagi teman-teman yang baru mulai menghafal, yang baru mulai berjuang, insya Allah akan dibimbing untuk menghafal Quran dan juga murojaah. Dan juga nanti ada ujian setiap juznya dan tentunya ada kajian-kajian khusus ya motivasi Al-Quran. Itu untuk kelas ziyadah. Jadi untuk minimalnya nggak ada minimal setorannya, maksimalnya sekitar 5 halaman, 4 sampai 5 halaman sekali setoran. Dan kelas murojaah ini lebih sedikit kelasnya, 2 kali setiap pekannya, ya setiap pekan 2 kali. Tapi untuk intensitas ininya jumlah halaman lebih banyak, ya minimal 5 halaman minimal ya. Maksimal berapa? Mungkin 10 sampai 20 gitu ya. Jadi bagi teman-teman semua yang pengen menghafal, ya, yang pengen murojaah juga, maka insya Allah dengan adanya kelas ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, nanti ada ujian setiap 1 juz, ujian setiap 5 juz, dan ada kajian juga. Dan apa keunggulannya? Ada yang pertama, waktunya fleksibel. Jadi teman-teman semua pun bisa memilih waktunya kapan. Ya, jadi nanti bisa memilih pengen kapan waktunya ya. Ya, insya Allah nanti Habis akan dah, disepakati dengan habis gurunya dah masing-masing. kepalanya, Lalu yang kedua, habis lah biaya kepalanya, nggak bisa terjangkau. ngepal lagi. Ya, biaya terjangkau, insya Allah. Kemana-mana. Afan, yang mic-nya dinyalakan, mohon maaf dulu ya. Ya, dan yang kedua biaya terjangkau ya, insya Allah infaknya 125.000 per bulannya. Ya ini termasuk yang murah ya, karena insya Allah dengan adanya 3 kesepakatan ini udah sangat bermanfaat buat teman-teman semua.
Yang ketiga, kelas ikhwan dan akhwat terpisah. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman akhwat ya, yang misalnya malu, ya yang misalnya eh, emang nggak mau sama ikhwan, ya insya Allah ini dipisah kok. Dan gurunya pun ya ikhwan sama ikhwan lagi, akhwat sama akhwat lagi. Jadi insya Allah kelas ini sangat mengutamakan ini menjaga ikhtilat. Lalu selanjutnya pengajar pun insya Allah berpengalaman. Ya beberapa pengajar ya, ada mahasiswa Turki, ada mahasiswa Libya, mahasiswa Al Azhar Mesir, dan juga mahasiswa di beberapa kampus di Indo juga gitu kan. Jadi alhamdulillah, insya Allah pengajar pun berpengalaman ya, pengajar muda semua, tapi insya Allah pengalaman insya Allah buat pembimbing antum dalam menghafal Quran. Nanti pun ada kajian-kajian rutin ya, dan juga insya Allah kelas kami ini lebih mengutamakan kualitas. Ya, jadi bagi teman-teman semua pengen murojaah, pengen menghafal dan mengutamakan kualitasnya, maka insya Allah dengan kelas ini bisa lebih memperbaiki hafalan antum. Dan tentunya nanti mendapatkan sertifikat juga, dan juga akan mendapatkan komunitas penghafal Quran gitu kan insya Allah. Ya, apa syaratnya? Ya antum muslimah, ya antum pengen komitmen, antum pun pengen komitmen infak juga ya tentunya. Dan juga follow Instagram kami di Quran insya Allah. Bagi teman-teman semua pengen mendaftar, silakan langsung hubungi nomor ini ya, 0857 apa 0898 2247 881. Insya Allah nanti akan apa namanya, akan dijawab oleh Ustadzah Fitri. Atau bisa klik link juga nih ya, yang ini yang dikirim yang di chat ya. Dikirim di chat, nanti teman-teman semua pun bisa klik aja linknya, nanti akan diarahkan untuk mendaftar. Itu ya. Barakallahu fik. Itu untuk kelas tahfidnya. Apakah ada pertanyaan seputar kelas tahfidnya? Ada yang mau bertanya seputar kelas tahfidz? Ya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang tadi ya, materi. Apakah ada yang mau bertanya seputar kelas tahfidnya? Mungkin ada yang pengen daftar tapi masih ragu. Nanti Kak, coba akan kelasnya Anda jelaskan. Kak, kelasnya berbayar atau tidak? Ya, berbayar kah? Ya, berbayar karena untuk membayar guru-gurunya. Jadi alhamdulillah kami sekarang ada 130 santri dan ada 2 pengajar. Ya, jadi dan setiap guru tuh kurang lebih memegang 4 sampai 6 santri gitu kan. Gitu ya. Kira kira-kira biayanya itu per bulan atau per minggu? Per bulan kak, per bulan 125.000 per bulan ya. Per bulan 125.000. Insya Allah akan dibimbing untuk bisa menghafal Quran walaupun secara online. Insya Allah akan dibimbing insya Allah. Gitu ya. Dan bagi teman-teman tadi yang pengen beli ebook ini ya, silakan langsung hubungannya ya. Jadi ada 6 ebook ini ya. Insya Allah 6 ebook ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Ada ebook Kiat Sukses Menghafal Quran, ada ebook Kumpulan Doa Menghafal Quran, ada 10 kesalahan fatal penghafal Quran, ada cara mudah menghafal Quran, ada kenapa harus menghafal Quran, dan ada materi ketika penghafal Quran jatuh cinta. Insya Allah 6 ebook ini ya bentuknya PDF ya. Harganya 6 ebook ini semua nih, 6 ebook ini semua cuman 50.000 aja. Langsung hubungi 0857 593 978. Insya Allah akan direspon oleh Ana setelah kajian insya Allah. Barakallahu fikum. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan. Bagi teman-teman semua yang pengen tanya, boleh angkat tangan dulu ya. Atau boleh tulis di kolom komentar. Silakan. Ya. Bagi teman-teman semua pengen bertanya, boleh tulis di kolom komentar. Ya. Nanti akan dijawab oleh Anda insya Allah. Silakan. Ini ada yang angkat tangan, Ustaz. Oke, silakan. Silakan. Kak Muhammad Aksal, silakan buka ininya, mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya apakah Waalaikumsalam. jelas? Ya jelas Ustaz. Ya, eh, jadi saya tadi nyimpulin bahwa pentingnya keseimbangan gitu, tentang pengetahuan agama seperti menghafal Al-Quran dengan Hmm. mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana sih konsep ikhlas atau ketulusan dalam niat dan tindakan dapat memberikan apa ya, warna yang lebih dalam pada makna dan nilai dari penghafalan Al-Quran dalam konteks Islam. Terutama ketika kita merenungkan hadis yang tadi menyatakan adanya potensi munafik di antara para penghafal Al-Quran. Oke. Cukup Kak? Ada lagi pertanyaannya? Cukup, Ustaz. Oke.
Terkait ini ya kalau masalah niat, memang ya niat ini yang diketahui ya, yang hanya mengetahui adalah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tentunya diri kita sendiri. Dan kadang kita ini ya awalnya niatnya lurus, ya niatnya udah bener-bener ikhlas gitu kan. Tapi ternyata ada pujian, ya ada sanjungan. Akhirnya apa? Kita belok lagi, kita salah lagi, ya. Maka bagaimana cara memaknainya? Ya, maka kalau anda pribadi ya, tadi yang sudah dijelaskan ya, tentu kita harus senantiasa ingat tadi hadis dari Rasulullah SAW ya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Maka terus berikhtiarlah ya menjaga hati kita ini untuk tetap ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berikhtiar ya, walaupun kita misalnya sering belok-belok ya, kita sering nggak ikhlas gitu kan, karena ada pujian, ada sanjungan ya, maka ikhtiar kita beristighfar kepada Allah ya, mohon doa sama Allah. Ya, insya Allah Allah akan mudahkan langkah kita untuk bisa menjaga hati ini tetap ikhlas ya, karena Allah tuh insya Allah akan melihat dari perjuangan kita ya, sebab semakin berat perjuangan kita ya, kita berikhtiar untuk menjaga hati ya, insya Allah semakin banyak pahala pula yang kita dapatkan. Ya mungkin berat ya kita menghafal Quran ya, sambil menjaga niat ya, sambil belajar Quran juga, tapi banyak cobaannya, banyak ujiannya. Maka dengan banyak ujian ini insya Allah Allah akan lebih yang namanya berikan keutamaan yang sangat luar biasa. Dan juga tentang ikhlas ini ya, ketika kita mendapatkan sanjungan, ketika kita mendapatkan bahkan mendapatkan cacian ya, ya berhenti. Ya. Jadi kita senang tidak dipuji tidak meninggi ya, dicaci pun tidak ini tidak merendah gitu kan. Ya, karena kalau kita menghafal karena Allah ya tidak akan berubah karena manusia. Ingat ya, kalau kita menghafal karena Allah tidak akan berubah karena manusia. Kita dipuji kita nggak akan terbang ya, kita dicaci nggak bakal tumbang. Ingat ya, kita dipuji nggak bakal terbang, kita dicaci nggak bakal tumbang. Karena itu akhirnya ya, istilahnya ya, maknai bahwa kita benar-benar ikhlas ya. Kalau kita menghafal karena Allah, maka tidak akan pernah berubah karena manusia. Tapi kalau kita misalnya bilang nih, kita bilang kita karena Allah menghafalnya, tapi ternyata ketika dipuji kita malah terbang, ketika kita dicaci malah tumbang. Ini yang salah. Jadi ingat ya, ketika dipuji kita tidak terbang, ketika dicaci kita tidak tumbang. Jadi kita ingat ya, kita nggak perlu eh, senang ketika dipuji ya, kita beristighfar aja. Dan ketika dicaci pun, ketika direndahkan pun kita nggak usah tumbang juga, nggak usah rendah juga. Udah kita berikhtiar aja untuk bisa menjaga hati kita tetap ikhlas. Barakallahu fiik. Semoga terjawab ya Mas ya. Boleh lanjut, Triyatanti silakan. Silakan yang sudah angkat tangan, Triyatanti. Izin Ustaz, terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Sebelumnya Ya. izin Ustaz karena off kamera. Nah, yang ingin saya Ya, tanyakan oh. Ustaz, jika hak Al-Quran yang seharusnya dipenuhi, akan tetapi kita tidak dapat memenuhi beberapa hal dari hak Al-Quran tersebut Ustaz. Nah, itu bagaimana ya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Oke. Gini, teman semua ya. Kalau kita benar-benar sengaja meninggalkan hak-hak Quran ya dari kita gitu kan, itu yang salah. Ya, tapi kalau kita sudah berikhtiar ya, kita sudah berusaha. Misalnya kan ada hak Quran yang harus kita misalnya harus kita ajarkan, harus kita hafalkan, kita pahami, tapi ternyata kita nggak paham-paham, kita nggak hafal-hafal, kita belum bisa mengajarkan. Apakah kita berdosa? Insya Allah enggak. Ya, yang berdosa, yang mendapatkan azab adalah ketika mereka nggak ada ikhtiarnya. Ingat ya, yang mendapatkan yang salah itu ketika mereka nggak berikhtiar untuk memaksimalkan itu hak-haknya. Jadi insya Allah aman ya. Kalau kita bisa ternyata kita belum bisa memenuhi hak-hak Quran ya. Jadi kan saya sudah jelaskan ada beberapa hak Quran ya. Tadi coba saya lihat lagi ya. Di sini ada beberapa hak Quran yang harus kita penuhi ya. Kita imani ya, kita baca, kita hafalkan, kita ajarkan, kita ini ya, imani, baca, pelajari, ajarkan, hafalkan, pahami, amalkan dan juga perjuangkan. Ternyata qadarullah ada salah satu di antara 8 ini yang tidak kita penuhi ya. Apakah kita mutlak berdosa? Apakah kita mutlak salah? Ya enggak.
Kenapa? Yang penting apa? Kita ikhtiar. Karena insya Allah, Allah itu melihat dari seberapa perjuangan kita, bukan dari hasil kita. Seperti kita murojaah lah. Kalau kita murojaah dan ternyata kita nggak lancar, apakah kita berdosa? Ya enggak. Yang berdosa adalah orang-orang yang sengaja nggak murojaah, yang menyebabkan hafalan hilang. Tapi kalau teman-teman semua berjuang murojaah, menjaga hafalannya, dan ternyata qadarullah masih hilang hafalannya, ya insya Allah nggak berdosa. Itu ya. Semoga terjawab. Barakallahu fiik. Anda izin mengingatkan ya, malam ini ada giveaway ya untuk buku Penghafalan Tapi Maksiat. Tadi syaratnya mengikuti kajian malam ini sampai selesai, merangkum materi selengkap mungkin dan semenarik mungkin, lalu upload di story atau feed Instagram masing-masing, dan follow akun kami @asadullah dan juga khadimul.quran. Ya, silakan bagi teman-teman semua pun yang pengen ikut, silakan boleh. Insya Allah ada 1 orang pemenang yang mendapatkan buku ini, dan ada 3 orang pemenang yang akan mendapatkan e-booknya, PDF-nya, insya Allah. Barakallahu fiik. Silakan ke Aulia Rofia, silakan fotonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Waalaikumsalam. Kak. Izin bertanya, Kak. Bagaimana Ya, boleh. kalau kita bagaimana ganti Al-Qur'an? Dikarenakan Al-Qur'an yang satu itu sobek atau rusak. Kalau dihafal itu sulit soalnya tulisannya hilang semua. Ada yang hilang, ada yang enggak. Lalu ganti Quran yang kedua, yang baru itu gimana? Apakah mempengaruhi saat proses menghafal? Terus yang kedua, bagaimana cara memanage waktu kuliah sambil menghafal? Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terkait tadi ya untuk mengganti-ganti mushaf ya, karena ada masalah misalnya dari Quran kita ada robek-robeknya, apakah kita boleh? Ya boleh-boleh aja gitu kan. Kita nggak salah kok kita pengen ganti apa yang kita apa yang kita baca ya. Karena kan khawatirnya ya kalau kita baca yang robek-robek, kita baca yang agak emang nggak bisa dibaca itu akan lebih apa ya, mempersulit gitu kan. Dan apakah mempengaruhi ya? Mungkin bagi teman-teman semua pengen yang ganti Quran ya, yang awal robek dan pengen ganti Quran baru, ya mungkin ganti Quran dengan merek yang sama, dengan Quran yang sama yang persis, gitu kan? Itu mungkin solusinya gitu kan. Dan apakah berpengaruh? Jawabannya ya berpengaruh, lumayan berpengaruh ya. Karena untuk bayangan kita menghafal itu ada kan letak ayatnya, letak suratnya kan. Dan itu setiap Quran itu biasanya beda-beda. Maka kalau bisa kita dari awal sampai akhir menghafal itu sama Qurannya. Jangan sampai kita ini ya itu ya Afan ya misalnya sering ganti-ganti Quran ya, walaupun nggak salah ya nggak salah juga nggak apa-apa juga kalau antum merasa enak-enak aja nggak apa-apa gitu kan, tapi kalau pengalaman anda pribadi baiknya bagusnya nggak ganti-ganti, nggak diubah untuk Qurannya gitu, jadi satu Quran dari awal sampai akhir. Dan itu yang saya amalkan. Kenapa? Untuk lebih mempermudah kita dalam murojaah, kita bisa lebih membayangkan ini letaknya di mana, ini posisi di mana gitu kan, jadi lebih enak aja gitu kan. Dan tadi tentang bagaimana cara mengatur waktu menghafal merojah di tengah kesibukan. Oke. Ya, ini aneh izin share screen ya. Sudah terlihat ya, teman-teman semua? Ya. Bagaimana cara membagi waktu menghafal dan merojah? Sudah terlihat ya? Sudah terlihat ya? Nah, Sudah, yang Ustaz. pertama tentu menentukan target dulu. Target hariannya. Jadi pengen jadi berapa halaman, pengen merojah berapa juz. Ya, tentuin dulu. Yang pertama itu menentukan target harian ziyadahnya mau berapa halaman dan merojahnya berapa halaman, itu yang pertama. Yang kedua, menentukan jadwal yang jelas. Misal pagi buat murojaah, sore menghafal, malam murojaah. Dan menghafal juga. Pokoknya kita buat jadwal yang jelas dari pagi kita pengen ngapain, siapa yang ngapain dan seterusnya. Dan yang ketiga, buat to-do list. Ya, kita buat list harian. Jadi harian kita pengen ngapain aja kita buat. Ya. Jadi kita buat seperti ini contohnya ya. Ya, tulis hari ini misalnya kita tahajud murojaah udah checklist, baru subuh menghafal udah checklist, pagi sampai siang kuliah udah checklist, siang sampai sore ngerjain tugas udah checklist, maghrib menghafal checklist gitu kan dan sebagainya. Intinya kita buat to-do listnya ya, kita buat hariannya kita pengen ngapain aja kita buat. Ya kalau kita misalnya nggak ngejain satu poin dari to-do list kita hukum diri kita sendiri. Misalnya kita infak, kita sedekah, atau kita misalnya ngapain boleh silakan. Jadi ingat ya, tadi yang pertama menentukan target, zaidah berapa halaman, murojaah berapa juz. Kedua, menentukan jadwal yang jelas, misal pagi murojaah, sore menghafal, malam murojaah lagi. Dan yang ketiga, buat to-do list harian ya, kita pagi mau ngapain dan sebagainya. Barakallahu fik. Boleh lanjut?
Muhammad Akbar boleh, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita belum pasti membaca Al-Quran, apakah kita boleh menghafal, Ustaz? Jawabannya boleh. Apa syaratnya? Syaratnya antum harus ada gurunya. Ingat ya, antum harus ada gurunya. Dengan sistem apa? Dengan sistem talaki. Jadi guru kita membacakan, kita mengikutinya. Ya, yang nggak boleh itu ketika kita bacanya masih kurang bagus, ya masih banyak salahnya. Tapi kita ini malah maksain menghafal sendiri. Ini yang salah. Ya, antum boleh kok menghafal Quran. Ya, walaupun misalnya masih terbata-bata, masih nggak lancar, boleh. Tapi apa syaratnya? Harus ada gurunya. Ya, seperti siapa? Seperti baginda kita Nabi Muhammad SAW. Beliau ini ya menghafal Quran kenapa? Ditalakikan, ditalkinkan. Malaikat Jibril membacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasul mengikuti dan sebagainya dan seterusnya. Nah, jadi apa kita boleh menghafal? Boleh menghafal. Tapi itu ya, menghafal dikit demi sedikit sambil berusaha memperbaiki bacaan kita dan tentunya harus ada guru. Ini poinnya. Teman-teman semua yang sedang berjuang pun ya, yang walaupun udah merasa lancar bacaannya, yang sudah bagus bacaannya, tetap wajib ada guru. Ya, walaupun antum sudah lancar bacaannya, tetap harus ada gurunya. Kenapa? Karena kalau antum menghafal tapi nggak ada gurunya, maka ada 3 resiko yang antum dapatkan. Ingat ya, kalau antum menghafal Quran dan antum nggak ada gurunya, maka ada 3 resiko yang antum dapatkan. Yang pertama apa? Bacaannya banyak salahnya karena tidak ada guru yang membenarkan. Yang kedua, hafalan antum berantakan. Karena apa? Karena tidak ada guru yang membimbing antum, tidak ada guru yang mengarahkan antum. Yang ketiga, antum bakal mudah futur, bakal mudah putus asa, bakal mudah malas-malasan. Jadi ingat ya, kalau antum menghafal Quran tapi nggak ada gurunya, ada 3 resiko yang didapatkan. Antum bacaannya baik salah, ya. Antum hafalnya berantakan. Yang ketiga, antum bakal mudah malas-malasan. Karena ingat teman-teman semua, fungsi guru ya membenarkan bacaan kita, ya mengarahkan hafalan kita dan juga untuk memperbaiki semangat kita. Mungkin kita sering malas-malasan, kita sering futur, kita malas, kita panjang jalan bahasanya. Fungsi guru itu tuh ya memberikan masukan, memberikan nasihat dan sebagainya. Jadi intinya boleh menghafal sambil ada guru yang membimbing kita dalam proses menghafalnya gitu ya Mas ya. Barakallahu fiik. Syukran, Ustaz. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Ada yang bertanya di kolom komentar ya? Tadi apa ya? Oke, ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, untuk kelas tahfidz dimulai dari juz berapa? Oh, untuk kelas tahfidz aneh ini nggak dimulai dari juz berapa aja, tapi terserah antum. Ya, antum boleh juz berapa aja, tinggal dipilih aja gitu. Ya. Oke, ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana caranya mengatasi rasa kantuk dan bosan selalu datang ketika sedang membaca dan menghafal Quran? Oke, kalau kita merasa bosan, merasa ngantuk terus, yang pertama tentu antum harus ada wudhu dulu, ya. Wudhu dulu, jelas itu wudhu, ya. Itu bahkan mandi dulu biar seger. Itu yang pertama. Yang kedua, cari tempat yang nyaman. Kalau sendiri tempat nyaman di mana? Di masjid, ya, atau di ruangan yang bergema, misalnya gitu kan. Itu tempat-tempat yang benar nikmat buat menghafal Quran. Ya, dan misal ketika kita ngantuk ya, maka bisa misalnya olahraga kecil-kecil gitu, kayak push up, ya kita bisa berdiri dan sebagainya. Insya Allah bisa mengatasi rasa ngantuk kita. Gitu ya. Barakallahu fiik. Udah nanya, Ustadz, apakah boleh mendengarkan musik? Ya, apakah mendengarkan musik dapat mengubah hafalan? Kalau Anda menjawab, mungkin iya. Dan Anda sendiri, Anda pun nggak mendengarkan musik ya. Anda nggak pernah dengerin musik, nggak pernah dengerin lagu, di HP Anda nggak ada lagu, ya. Tapi kalau misalnya kita lihat-lihat, misalnya postingan-postingan di Instagram, di TikTok yang ada lagunya, Anda masih dengarkan. Maksudnya, kalau ada, misalnya ada materi-materi ya, ternyata backsound ada backsound musik, ya Anda masih dengarkan gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak cari musik khusus nih di YouTube, di Spotify dan sebagainya, Anda nggak pernah gitu kan. Tapi kalau nasyid pernah beberapa kali. Jadi ada untuk musik ini kan pendapatnya pertama ulama mutlak ada yang mengharamkan ya, mutlak mengharamkan. Yang kedua ada ulama yang memperbolehkan dengan syarat yang tidak melalaikan. Tapi kalau menurut ana ya musik melalaikan gitu kan. Jadi setengah tinggalkan aja gitu ya. Misalnya bagusnya. Gitu ya. Silakan Kak Fani fotonya dari Cianjur bertanya silakan. Silakan Kak yang sudah angkat tangan.
Silakan Kak Fani Fatona. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar jelas tidak, Kak? Ya, jelas. Ya, baiklah, izin bertanya. Pertama, bagaimana mengatasi futur saat menghafal? Terus yang kedua, bagaimana kalau misalnya kita tuh sering melakukan mujahadah, terus kayak membaca Quran juga banyak, tapi karena keseringan tuh itu tuh jadi hal yang kayak apa ya, nggak tahu ikhlasnya berkurang atau bagaimana, tapi kayak jadi itu teh nggak bermakna banget gitu. Jadi kayak eh pengen mujahadah yang kita sering lakuin tuh impact-nya juga gede. Jadi kayak ada beberapa orang yang ngelakuin mujahadah juga, ngafal juga, tapi dalam kehidupan itu nggak ada impact-nya gitu. Jadi kayak cuma ritual, rutinitas aja. Nah itu tuh gimana buat ngembaliin biar si rutinitas yang itu tuh berpahala, yang harusnya impact banget ke kehidupan, jadi apa ya, bisa membuahkan hasil gitu. Mungkin itu. Sekian, syukran. Insyaallah pertanyaan sangat luar biasa ya Kak. Barakallahu fiik. Oke. Tadi tentang apa yang pertama? Tentang malas merujah ya, tentang futur ya. Oke. Ini antum bisa lihat Instagram Ana ya. Lihat ya. Ini bisa follow dulu ya. Ini ada Instagram Ana @sadudullah. Ini kemarin baru posting itu. Ya, judulnya itu ketika malas merujah apa yang harus kita lakukan. Ya, di sini Ana jelaskan ya. Ada beberapa poin ya. Alhamdulillah nih, like-nya udah 1.300 ya. Yang lihat pun udah lumayan banyak ya. Dan ini yang jelaskan ya bahwa yang pertama rasa malas itu ya biasa. Karena Rasul menyampaikan setiap amal itu pasti ada masa semangatnya dan setiap masa semangat itu pasti ada masa futurnya, masa malasnya. Jadi ya kita hari ini semangat murojaah ya, tapi seringkali kita besoknya malas lagi gitu kan. Bahkan malasnya itu lebih banyak ya. Malas itu lebih lebih lama gitu kan. Ya, mungkin banyak dari kita yang seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama, ingat ya. Ingat kembali alasan kenapa kita menghafal Quran. Dan bayangkanlah keutamaan itu yang pertama. Ingat kembali alasan kenapa kita menghafal Quran dan bayangkan keutamaan itu yang pertama. Lalu yang kedua, minta nasihat kepada guru-guru kita ya, kepada orang tua kita. Karena dengan nasihat itu akan membantu kita untuk terhindar dari sifat malas ya. Jadi nasihat itu menjadi tameng-tambahan bagi kita untuk menjauhkan diri dari sifat-sifat malas. Yang ketiga, cari teman yang bisa kita jadikan saingan. Ya, cari teman yang bisa kita jadi saingan dalam berbuat kebaikan. Ya, ini Anda punya kisah ya. Dulu ketika Anda menghafal di pondok, Anda punya teman saingan. Ya, ketika dia rajin, maka Anda harus lebih rajin. Ketika dia menyetorkan 2 halaman, Anda harus merujah 3 halaman. Ketika dia merujah 3 juz, Anda harus merujah 4 juz. Pokoknya ketika kita lihat teman yang baik ini, kita harus bisa menjadi teman yang lebih baik. Paham ya? Ini apa namanya, perlombaan yang sangat baik ya, karena kan kita beramal dalam kebaikan adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat kata Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka antum pun cari teman yang baik ya, atau mungkin bisa kita bilang lebih dari antum yang lebih soleh, kita jadikan motivasi tambahan bagi kita. Insya Allah ini yang saya lakukan ya. Anda dari kelas 10 sampai kelas 12 ya, ketika Anda juz 4, dia juz 3. Ketika dia nambah lagi, Anda nambah lagi dan seterusnya. Alhamdulillah itu kita berjuang, kita cepat-cepatan, kita lancar-lancaran, kita ujian tahfiz harus lulus semua. Alhamdulillah itu bisa menjadi persaingan yang sangat baik, yang sangat membantu semangat kita untuk terus semangat gitu kan. Yang keempat, berdoa agar terhindar dari sifat malas. Apa doanya? Ada doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini doanya ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal bukhl wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Insyaallah jelas ya. Gitu ya. Nanti untuk lebih detailnya bisa lihat aja di postingannya ya, di apa namanya, di sini ya. Insyaallah bisa membantu teman-teman semua yang sedang malas. Maka dengan adanya postingan ini bisa berikhtiar untuk bisa meninggalkan rasa malas. Lalu yang kelima, memperbanyak istighfar. Ya, karena kan kita ini malas ya karena kita banyak maksiat mungkin ya. Kita banyak dosa. Maka dengan istighfar Allah akan ampuni kita dan Allah akan bisa apa namanya, membantu kita untuk bisa tidak malas lagi. Karena Rasul pernah menyampaikan, ketika hatiku malas, aku beristighfar pada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Bayangkan, Rasul kita aja Nabi Muhammad ya beristighfar 100 kali per harinya. Kita berapa kali? Kita yang banyak dosa, kita yang sering maksiat berapa kali istighfarnya?
Bayangkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ya, baginda kita yang sudah dijamin masuk surga, yang pasti masuk surga, yang pasti nggak pernah berbuat maksiat, tapi beristighfar 100 kali. Bayangkan. Sementara kita yang banyak dosa, kita sering berbuat maksiat, berapa istighfarnya? Seperti. Lalu yang keenam, lawan dan paksakan. Ya tentu, malas itu jangan dimanjakan, malas itu harus kita paksakan. Insya Allah, dengan kita memaksakannya, Allah akan mudahkan langkah kita untuk bisa meninggalkan sifat atau rasa malas itu. Barakallahu fiik. Dan tadi yang kedua apakah, Afan? Ini lupa. Yang kedua itu tadi apa? Yang kedua tuh Impact ya, yang tentang impact ya. ya Ya, impact ini nggak harus secara zahir aja. Ingat ya teman-teman saya. Kita baca Quran, tapi ternyata nggak ada impactnya sama kita. Ya mungkin kita secara zahirnya, secara terlihatnya kita nggak lihat impactnya. Secara zahirnya mungkin kita nggak lihat eh, apa ya dampak utama bagi kita gitu kan. Tapi ada impact yang luar biasa. Apa impactnya? Yang pertama, dapat pahala yang banyak tentu ya. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf, maka baginya satu kebaikan, ya. Dan setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala kata Rasul. Dan seterusnya gitu kan. Itu yang pertama, kita mendapatkan pahala yang banyak. Yang kedua, insya Allah biiznillah dosa-dosa kita diampuni. Ingat ya, dosa-dosa kita diampuni. Insya Allah. Kenapa? Karena Allah pernah menyampaikan, Innal hasanati yudhibana sayiat. Setiap kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan kita. Setiap amalan baik itu akan menghapuskan amalan buruk kita. Ya, akan menghapuskan dosa-dosa kita. Mungkin kita sering maksiat, tapi karena kita baca Quran, ya, walaupun misalnya impactnya nggak kelihatan, ya, tapi masya Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita. Ya, bahkan Allah pun menyampaikan, ya, Rasul pun menyampaikan bahwa derajat kita ini sesuai dengan apa yang kita baca. Semakin banyak yang kita baca, semakin banyak yang kita hafal, maka insya Allah semakin tinggi derajat kita di akhirat kelak. Ya, mungkin kita nggak lihat impactnya, tapi insya Allah impact di akhirat kelak lebih besar. Jadi kita lihat aja, kita ubah sudut pandangnya, kita ubah mindsetnya. Mungkin secara impact, secara zahir kita nggak lihat gitu kan. Tapi ya itu, mungkin ada impact di belakang itu yang lebih luar biasa. Tapi mungkin kita pengen mendapatkan impact yang zahir juga gitu kan, misalnya kan. Apa ikhtiarnya? Ya mungkin ya. Kita lebih pelajari lebih dalam tafsirnya, kita mentadaburinya, kita pahami ayatnya, kita pahami sebelum nuzul dan sebagainya. Pokoknya salah satu ikhtiarnya adalah itu, mempelajari Quran itu sendiri. Dengan kita mempelajari kandungan Quran itu sendiri, ya, insya Allah bisa menjadi impact besar bagi kita, insya Allah. Bismillah. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Boleh lanjut ke Syifatun Nisa, silakan. Silakan, Kak Syifatun Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hafan izin memastikan video Ustaz. Ustaz, Ya, jadi di Allah. pesantren kan punya program namanya Daurah Ya. Hamasiyah. Nah, di Daurah Hamasiyah ini ada 3 kegiatan. Yang pertama murojaah qadim, yang kedua murojaah jadid, setelah itu ziyadah. Nah, masalahnya ini di murojaah jadidnya itu biasa kan hafalan yang baru disetor, terus besoknya lagi di murojaah. Nah, biasanya susahnya di situ, Ustaz. Murojaah jadidnya biasanya sering susah. Gimana atasinnya, Ustaz? Ya. Ya itu saja, Ustaz. Oke, kalau gimana mengatasinya, ya udah. Mau gak mau, banyakin ulangnya gitu kan. Perbanyak mengulangnya. Ya, gak ada cara lain untuk bisa memperbaiki hafal baru itu, udah selain kita memperbaiki mengulangnya. Tapi itu ujiannya. Ujian itu sangat berat ya. Kita merasa udah agak lancar, tapi kita nggak mengulangnya, itu ujian besar kan. Jadi ketika kita udah menghafal satu halaman misalnya, dan besok harus merujak lagi, tapi ternyata kita ini pengennya ya merujak terus, pengen menghafal terus, dan ini yang bahaya gitu kan. Jadi kalau apa ikhtiarnya udah perbanyak mengulangnya gitu kan. Tuh, itu ikhtiarnya gitu kan. Nggak ada cara lain selain itu. Kita perbanyak mengulangnya, semakin banyak pengulangan, semakin banyak yang kita lancarkan insya Allah. Itu ya, barakallahu fiik. Ada yang mau bertanya? Bismillah, Assalamualaikum. Saya menemukan ada penghafal Quran yang masih suka menonton yang diharamkan Allah, tapi hafal lancar. Tetapi oh, oke. Jadi ada yang bertanya ya,
Ada penghafal Quran yang dia ini suka melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ternyata masih lancar hafalannya. Lalu bagaimana cara berhenti kecanduan menonton video yang diharamkan? Oke, teman-teman semua. Baik, barakallahu fik. Ya. Teman-teman semua, yang harus kita ketahui yang pertama adalah bahwa penghafal Quran pun adalah manusia biasa. Penghafal Quran pun pasti pernah bermaksiat. Ya, pasti. Ya, semua dari antara kita, bahkan aneh sekalipun ya. Aneh ini yang terlihat baik pasti pernah maksiat, bahkan saya belum maksiat. Ya, maka yang harus teman-teman ketahui bahwa wajar ya penghafal itu ya kita ini manusia biasa pasti pernah berbuat maksiat gitu kan. Tapi ya seperti sabda dari Rasul ya, setiap umat itu pasti pernah berbuat maksiat, tapi sebaik-baik yang bermaksiat itu adalah orang-orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita yang bermaksiat harus senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, harus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Dan apa penyebabnya? Ya, yang pertama, mereka ini ketika menghafal hanya fokus ziyadah saja. Hanya fokus menghafal saja. Ini yang salah. Jadi ketika dia menghafal, ya udah, dia hanya menghafal saja, dia hanya mungkin saja. Tapi dia nggak mau tidak mau memaknainya, tidak mau mentadaburinya, tidak mau mempelajarinya, ini yang salah. Ya, maka kita harus juga mempelajari ayat-ayatnya, mempelajari apa namanya? Makna-maknanya gitu kan. Lalu yang kedua, yaitu faktor lingkungan juga ya. Karena ketika misalnya di rumah, ketika di pondok atau di dimanapun itu, teman-temannya itu ya lingkungannya kurang mendukung. Akhirnya apa? Dia terjerumus dalam kemaksiatan. Yang ketiga, dia selalu merasa soleh awalnya. Dia merasa soleh, akhirnya apa? Dia malah Allah balikin hatinya terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ini yang salah. Ya, jangan sampai kita ini merasa aman. Jangan sampai kita ini merasa sudah soleh banget. Kita ini nggak bakal maksiat. Jangan sampai. Kita ini manusia yang lemah. Kita ini manusia yang nggak bisa apa-apa kecuali bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa tadi doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Jadi kita harus meminta sama Allah. Kita harus berdoa sama Allah ya, agar apa? Agar dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Itu ya, barakallahu fik. Dan tadi bagaimana cara untuk menghindarkan diri dari apa tadi? Dari kecanduan itu ya. Oke. Jadi teman-teman semua, bagi teman-teman semua pun yang misalnya lagi berikhtiar pengen meninggal maksiat, maka ada beberapa ikhtiar yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tentu perbaiki sholat. Karena Allah menyampaikan, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu pasti mencegah perbuatan keji dan juga munkar. Ingat ya, kata Allah, sesungguhnya sholat itu pasti mencegah perbuatan keji dan juga munkar. Perbuatan maksiat. Pasti dicegah. Tapi kenapa banyak orang yang menghafal Quran, banyak orang yang sudah sholat ya, bahkan dia rajin tahajud, tapi kenapa masih banyak maksiat? Berarti ada yang salah terhadap sholatnya. Mungkin sering masbuk, atau mungkin wudhunya nggak benar, mungkin nggak khusyuk sholatnya, atau niatnya riya dan sebagainya. Maka perbaiki niatnya, perbaiki wudhunya, perbaiki sholatnya dan sebagainya. Dengan kita memperbaiki sholat kita, insya Allah Allah akan mudahkan langkah kita untuk meninggalkan maksiat. Karena ingat rumusnya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu pasti mencegah perbuatan yang baik, perbuatan yang buruk, perbuatan yang keji dan juga munkar. Jadi kalau kita masih maksiat, berarti ada yang salah terhadap sholat kita. Karena kalau kita sholat, mustahil kita maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak doa. Apa doanya? Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Saya ulang ya. Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Ya Allah, haramkanlah kepadaku kelezatan bermaksiat kepadamu, warzuqni ladzata ta'atik, dan berikanlah kepadaku kelezatan taat kepadamu ya Allah. Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Ya Allah, haramkanlah kepada aku kelezatan bermaksiat kepadamu dan berikanlah kepadaku kelezatan kenikmatan untuk taat kepadamu. Allahumma, coba tulis ya. Allahumma, ada yang bisa bantu tulis? Aku ada yang ini ya. Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Itu ya. Barakallahu fik, semoga terjawab. Boleh terakhir, Kak Farah, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin off kamera ya Ustadz. Ya, nggak apa-apa, boleh, silakan. Mau nanya perihal ingin mengikuti kelas online. Ya. Kebetulan saya belajar juga di
tempat lain sedang mengadakan ujian 2 Ya. juz. Nah, jika saya mau ziyadah itu yang mana yang saya dahulukan? Mau murojaah dulu atau ziyadah dulu ke kelas online ini? Karena saya lagi fokus untuk di ujian di 2 juz. Tetapi ada yang beberapa surat itu ada yang lepas Ustadz. Nah, saya bingung. Saya mau ke kelas murojaah atau kelas ziyadah jadinya. Gitu Ustadz. Oke, Jazakallah. oke, paham. Kan kalau untuk kelas Anda itu kan ada kelas ziyadah, kelas murojaah ya. Kelas ziyadah pun ya, mungkin bagi antum yang sedang murojaah, boleh ikut kelas ziyadah, tapi minimalnya apa nih ya, 5 halaman untuk suaranya gitu kan. Tapi kalau untuk kelas murojaah, minimalnya 5 halaman sekali seorang. Jadi kalau misalnya ditanya lebih bagus mana, itu terserah antum lagi. Ya antum yang lebih tahu kualitas antum itu kan. Jadi itu saya kembalikan kepada antum ya. Jadi anda pun nggak bisa memilihkan gitu kan. Jadi silakan aja. Jadi terserah ya. Mau jadi dulu silakan. Tapi mungkin kalau misalnya ada ngerasa masih ada eh, apa ya kurangnya hafalannya, masih kurang lancar, berarti kalau anda menyarankan mungkin boleh murojaah dulu aja. Ya, jadi fokus murojaah, mutkinkan dulu, baru bisa lanjut gitu ya. Karena kalau kita sudah mungkin 2 juz pertama, insya Allah kedepannya akan enak gitu kan. Di nambah 1 juz, mungkin dulu, lanjut. Nambah 4 juz, mungkin dulu, lanjut, dan seterusnya gitu ya. Itu insya Allah lebih enak. Walaupun mungkin agak lama ya, mungkin agak sedikit sabar, tapi nggak apa-apa. Itu serunya, itu indahnya gitu kan. Kita mau satu juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz, lama emang. Tapi itu indahnya. Semakin banyak huruf yang kita baca, semakin banyak juz yang kita baca, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Gitu ya. Barakallahu fiik. Boleh lanjut? Jazakallah khair Ustadz. Van. Ada lagi mau tanya? Udah ya? Cukup ya? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Kita sudah menyelesaikan kajian malam ini, Masya Allah. Tadi dari 300 orang, sekarang tersisa 172 orang. Masya Allah, barakallahu fik. Semoga Allah jaga antum terus untuk istiqomah bersama Quran, ya. Untuk dijaga dari sifat-sifat munafik, dan juga bisa diistiqomahkan bersama Quran, Insya Allah. Mungkin sebelum kita tutup, ya, boleh angkat dulu. Kita berdoa bersama ya. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي
اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك واحيها بمعرفتك وامتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب. Baik, jazakumullah khair yang sudah hadir. Syukran, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Jazakallah Ustaz. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam.